Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairina solihina fi daraini wa radhiyallahu ankum. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Ini sebelum disarahi kitab Bidayatul Hidayahnya nih ya. Nanti disarahinya oleh Marakil Abu Budiah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala adabul ghusli itu yang kemarin dibaca Buya ya. Fa idza asabatka jinabatun min hilal au na'al mugtasil. Ya, kemarin coba dicek lagi tulisannya. Jadi tentang adab ghusli. Ketika kita terkena jinabat, baik itu disebabkan oleh mimpi basah atau hubungan suami istri ya wiko, maka ambillah wadah kemudian bawa ke tempat mandi. Nah, kemudian dijelaskan kan taruh sebelah kanan atau taruh sebelah kiri. Itu di dalam kitab Marakil Ubudiyahnya. Nah, kalau sebelum disarahinya itu kemudian dilanjutkan wa gsil yadaka awalan salasan wa azil ma'ala badanika min qazarin wa tawaddo kama sabaqo fi wudu'ika li sholati majami da'awati. Ya, ini boleh ditulis pelan-pelan. Ini yang gayanya dulu ya. Ibadah ke kamar mandi, kemudian basuhlah kedua tanganmu pertama sebanyak 3 kali. Wa azil ma'ala badanika, dan kemudian hilangkan apa-apa yang ada di atas badan kamu, baik itu berupa kotoran, baik itu berupa kotoran. Nih di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya. Wa tawaddo kama sabaqo, dan kemudian wudu sebagaimana penjelasan yang terdahulu dalam bab wudu. Fi wudu'ika, di dalam wudu kamu lissolati, karena untuk sholat. Jadi kalau udah bawa wadah kemudian tangannya dicuci kemudian wudu ya. Tangan cuci kemudian apa tadi yang dibersihkan di atas badan kita, baik itu kotoran, dan kemudian wudu sebagaimana wudu kamu karena untuk sholat. Ma'ajami dawati, ya wudunya juga doa-doanya dibaca. Wa akhir gosla kodamaika, dan kemudian akhirkanlah basuhan kedua telapak kaki kamu. Kaila yudayyi al-ma'u, agar kamu tidak menyia-nyiakan air. Simpelnya ya, simpelnya. Ini dasarnya dulu ditulis, nanti penjelasannya akan banyak di dalam kitab Marakil Ubudiyah. Yang Bidayatul Hidayah itu yang musannifnya adalah Imam Ghazali. Nah, kalau udah membasuh telapak kaki, kemudian ya tujuannya apa ya? Nah, agar dan akhirkanlah basuhan kedua telapak kaki kamu agar kamu tidak menyia-nyiakan air. Fa idza faragta minal wudu, kalau udah selesai wudu, fasubba al-ma'a ala ra'sika. Kemudian guyurkan air ke atas kepala kamu sebanyak 3 kali. Wa anta nawin, dan kamu niat raf'al hadasi minal jinabati. Niatnya adalah hilangkan hadas dari jinabah. Summa ala syakika, kemudian banjur atau guyur ya bagian sebelah kanan sebanyak 3 kali. Summa ala aisari, kemudian banjur atau guyur sebelah kiri sebanyak 3 kali. Wadluk ma akbala min badanika, dan kemudian gosok-gosok anggota badan yang bagian depan. Wamad salasan, kemudian gosok-gosok bagian belakang sebanyak 3 kali. Wa khallil, dan selanjutnya adalah siram atau bayi. Khalil itu apa? Disela-selai. Kemudian disela-selai, apa disela-selai bahasa Indonesianya? Disela-selai ya.
Ya di sela-sela begitu kemarin. Nah gitu, nah di sela-sela itu gitu ya. Wa khalil sya'ra rosika, rambut kamu ya, walihiyatika, dan jenggot kamu. Wa ausil ma'a, dan sampaikanlah air ila ma'ati fil badan, ke lempitan badan. Wa manabiti sya'ri, dan ke tempat-tempat tumbuhnya rambut, makhiffa minhu wa makasufa, baik itu rambutnya yang tebal ataupun rambut yang tipis. Jadi semua tempat tumbuh rambut, mulai dari rambut atas sampai rambut bawah, di mana ada tempat tumbuh rambut itu harus sampai ke dasar tempat tumbuhnya rambut. Jadi bukan luarnya. Jadi kalau misalkan alisnya tebal berarti di harus kan kena gitu, tempat tumbuhnya alis. Kalau punya jenggot berarti jenggotnya ini misalnya tebal berarti harus dimasukkan begitu. Yang punya kumis tebal berarti harus dimasukkan. Yang punya brengos ya harus dimasukkan. Yang punya bulu tebal ya berarti harus. Yang punya bulu kemaluan tebal ya berarti harus dimasukkan airnya semua. Nah itu tempat tumbuhnya rambut. Baik itu tebal ataupun tipis. Beda dengan nanti ketika wudu. Nah, wahdzir antamasa zakaroka, dan hati-hatilah ketika kamu nanti memegang kamu setelah wudu. Fa in asobat yadaka fa'lu, nanti ketika kamu mandi itu ternyata megang kemaluan, maka ulangi wudunya. Itu keterangan yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Seperti itu ya. Nah sekarang kita bahas nih. Ya saya ulang lagi di atas. Tadi ketika kita sudah bawa air ke dalam kamar mandi, ada kemarin keterangannya dari Buya, ditaruh di sebelah kiri atau ditaruh di sebelah kanan. Ini sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau kita mau nyinduk taruhnya di sebelah kiri. Kalau kita mau pakai padasan, apa padasan? Air mancur. Kalau mau pakai air keran, taruhnya ada di sebelah kiri, begitu ya. Wagsil yadaka awalan, kemudian basuh yadaika, kemudian basuh kedua tangan kamu pertama sebanyak 3 kali. Nah di dalam kitab Marokil Ibudiyahnya summastanji, kemudian kamu cebok, ya cebok. Jadi habis tangannya dicuci, nah di dalam kitab Marokil Ibudiyah dijelaskan, kemudian cebok. Ya, cebok kan tadi habis hubungan, ya kemudian cebok. Wa azil ma'ala badanika, tadi kan dijelaskan, dan hilangkan apa-apa yang ada di kotoran, di atas badan kamu, ya di atas badan kamu. Nah dijelaskan juga dalam kitab Al-Qur'an, jasadika, maksudnya jasad, berarti bukan badan doang, semuanya yang ada di kaki, yang ada di tangan, ya kalau ada kotoran itu dibersihkan. Baik itu kotorannya berupa air mani, penjelasannya, ataupun berupa lendir yang ataupun semuanya dibersihkan. Ini sebelum mandi ini, ya sebelum mandi. Watawaldo, dan kemudian kalau udah dibersihin baru kita wudu. Ya, kita wudu. Kama sabaqo fi wuduika, sebagaimana keterangan yang sudah lewat di dalam wudu kamu ketika kamu mau sholat, bersamaan dengan juga doa-doanya. Dan kita di sini diminta untuk mengakhiri kedua telapak kaki kita, ya. Tujuannya apa? Agar tidak menyia-nyiakan air. Ya kalau kita di Indonesia, ya air banyak. Ya kalau di Arab mungkin pada waktu Imam Ghazali nulis ini, memang kerasa air itu sangat berharga, begitu ya. Jadi agar air itu tidak disia-siakan. Nah di dalam kitab Marokil Ubudiyah, fa'in gosalahuma, kalau udah selesai, ya kalau kamu ya sudah selesai membasuh, summa wada'al ardi, dan kamu meletakkan kaki kamu di atas bumi, kana mislu idha'atil ma, itu dikatakan sebagai menyia-nyiakan air. Jadi maksudnya udah dibasuh, kemudian kita taruh lagi, kita injek lagi kaki kita, begitu. Ya. Jadi nanti aja basuhnya terakhir kaki mah, begitu. Maksudnya begitu maksudnya.
Wa afdalu, dan yang paling utama, antaqaddama al jami'a, yang paling utama ini dahulukan wudu kamu seluruhnya terhadap mandi. Berarti maksudnya adalah wudu dulu baru mandi. Wudu selesain dulu sampai terakhir. Pokoknya wudu udah beres baru mandi. Ini berarti kita belum telanjang. Ya, belum telanjang. Berarti Islam itu benar-benar ngajarin kita mandi. Adabnya mandi. Ya sering katakan kalau kita mau masuk mandi terus jebur-jebur ya bisa aja, atau kita langsung masuk ke mana? Ke kolam bisa aja begitu ya. Bisa aja. Cuma ini kita lagi diajarin tata cara mandi yang pakai adab. Ya, setelah itu udah selesai yang paling utama tadi, yang paling utama adalah wudu dulu baru mandi. Berarti wudunya masih pakai anduk lah minimal ya, jangan telanjang. Berarti belum masuk dalam praktek mandi ini kita ya. Walaka, dan boleh saja ini ada kebolehan. Tadi bahasanya wal afdalu ya, paling utama. Walaka, boleh bagi kamu antu akhirahu kulluhu, boleh saja kamu mengakhirkan wudu kamu, boleh kan? Tapi tadi bahasanya wal afdalu, yang paling utama. Walaka, tapi boleh gitu kalau kamu mau mengakhirkan wudu, baik itu seluruhnya ataupun setengahnya. Maksudnya setengah dulu wudunya, nanti akhir baru diselesaikan begitu. Wa tanwi bil wudu'i, dan niat wudu fi sirati ta'khiril fardiyah. Nih pelan-pelan. Ketika kamu mengakhirkan kefarduan. Berarti kefarduan itu apa? Yang fardu itu apa? Mandi. Wudu itu sunnah. Berarti ketika kamu mengakhirkan kefarduan, berarti wudu dulu. Ya, berarti wudu dulu. Ketika kamu awalnya wudu dan in aradta khuruja minal khilaf, itu pun berarti kamu keluar dari khilaf. Ya, keluar dari khilaf. Berarti mau menjauhi perkara makruh, maksudnya begitu. Keluar dari khilaf itu. Khilaf itu kan setelah makruh gitu ya. Maksudnya jarang dilakukan oleh para ulama. Khilaful aula itu jarang oleh ulama. Berarti kalau yang paling bagus adalah wudu dulu gitu ya. Wudu ya, fanwi niyatan. Nawaita sunnata bi antakula nawaitul wudu'a li sunnatil gusti. Nah, kalau kita mau wudu dulu, maka niatnya adalah nawaitul wudu'a li sunnatil gusli, niat untuk mandi ya. Saya niat wudu untuk mandi. Kalau kita wudu dulu, itu pun intajarradat janabatuka anil hadas, itu pun kalau kamu tidak punya hadas ketika jinabah. Amin. Di bawah makanya kemarin Buya yang sedikit menyinggung. Ada, jadi jinabat wudu tidak batal ya, tidak batal dengan sebab jinabat. Ya, wudu tidak batal dengan sebab yang membatalkan wudu. Di bawah nanti ada tebak-tebakannya para ulama, di bawah itu ada. Jadi kalau kita misalnya begini, kita punya wudu. Ya, punya wudu. Kemudian kita hubungan sama istri kita. Kita punya wudu, terus kita hubungan sama istri kita. Berarti batalnya wudu kita itu disebabkan apa? Jinabat kan? Ya, kita pegang istri kita ya pasti batal, gitu ya. Nah, kalau kita posisinya seperti ini, maka nanti ketika mandinya nawaitul wudu'a lirofil hadasil nawaitul wudu'a li sunnatil gusli. Tapi kalau nanti kita
jinabat ternyata sebelumnya nggak punya wudhu, ya, kita jinabat tapi sebelumnya nggak punya wudhu, maka nanti niatnya nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori lillahi ta'ala. Beda. Kalau ketika kita jinabat kita punya wudhu, gini, kita mau hubungan sama istri kita punya wudhu. Pernah nggak mau hubungan istri itu wudhu? Pernah nggak Pak? Ya sunnahnya kan wudhu dulu kan. Kita mau hubungan sama istri kita wudhu. Tapi pikirannya biasanya begini, antaranya batal, biasanya begitu biasanya. Padahal kita sunnah itu sebelum kita mau hubungan sama istri kita wudhu. Ya. Nah nanti ketika kita mau mandi, nih sunnahnya berarti kita jinabatnya kita adalah ketika punya wudhu. Maka nanti mandinya wudhunya ketika kita mau mandi, niatnya saya niat wudhu karena kesunahan mandi. Tapi kalau ketika kita jinabat keadaan punya wudhu, maka niatnya nawaitul wudu'a dasri lillahi ta'ala. Ini keterangannya. Coba yang punya kita baca. Dilihat. Intajarodat janabatuka anil hadas wa illa fanwi niyata mu'tabirah. Kalau tidak seperti itu maka niatlah sebagaimana niat yang sudah mu'tabar fil wudu'i. Berarti yang sudah mu'tabar, yang sudah biasa berarti apa? Nawaitul wudu'a lirabbil hadasil asghar lillahi ta'ala. Itu masalah niat wudu ketika mau mandi. Jadi beda. Tinggal Bapak nanti jinabatnya punya wudu apa kagak. Fa idza faragta minal wudu, kalau udah selesai, tadi udah jelasin ya, kalau selesai udah selesai wudu ya, kita siramin air ya ke atas kepala. Wal mu'tamad, qaul mu'tamad, ini qaul yang paling kuat, annal afdola, sesungguhnya yang paling utama ba'da firogil wudu, setelah selesai wudu, kamu perhatikan lempitan-lempitan yang ada di dalam, yang ada di tubuh kamu. Summa takhallala ra'saka, kemudian selak-selai rambut kamu, walau kunta muhriman, walaupun kamu dalam keadaan ihram. Lakin birifkin, tetapi dengan cara pelan-pelan. Ingkana alaihi sya'run, kalau kamu punya rambut. Caranya bagaimana? Caranya takhallala, caranya menyela-nyelai itu bagaimana? Gambarannya bi antadkhila asabi'aka, yaitu gambarannya adalah caranya kamu masukkan jari-jari kamu yang 10 fihi, ke dalam rambut. Jadi rambut berarti 10 jari, yang punya 10 jari masukin. Ya, semuanya jarinya dimasukin. Tujuannya apa? Fatasyarraba biha usulihi, ini agar tujuannya fatasyarrab, agar nersep, agar air ini menyerap biha, dengan sebab di dengan sebab di sela-sela ini usuluhu, ke dasarnya rambut. Ini tujuannya adalah agar air semuanya ke dasar rambut. Jadi masuk di sela-sela ya, di sela-sela dulu begitu Pak. Khawatirnya ada rambut yang yang ngucel begitu ya, atau banyak ketombenya mungkin. Makanya kalau kita sengaja itu pakai sampo begitu. Biar sebenarnya tujuannya itu biar apa? Biar air itu meresap kulit. Tujuannya seperti itu tujuannya. Jadi sebenarnya kalau mau rapi, ini contoh ya, contoh rambut atas. Berarti rambut atas seperti itu. Berarti rambut ini pun begitu sama gambarannya. Dicontohkan ke rambut atas, maksudnya adalah semua rambut, misalkan yang punya jenggot tebal, yang punya bewok tebal, berarti sama digituin juga, ya digituin. Alisnya, yang punya alisnya tebal sama digituin juga, ya. Nah ini ceriwis yang ada di bawah bibir juga sama. Terusnya bulu kemaluan yang tebal, ya makanya dicukur, ya yang tebal sama gituin juga, ya maksudnya diselak-selain juga begitu. Kalau bagus ya pakai sampo semua, rambut ini sampoin, keteknya sampoin, pokoknya semuanya yang ada rambutnya disampoin. Biar apa? Biar
air itu masuk ke dasar tumbuhnya rambut ya. Dalam kitabnya tasbiha usuluhu, agar rambut itu air itu masuk ke dalam dasar rambut. Ini kama ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Ya, bukan karangannya karena Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani ini mengambil dari apa yang udah dikatakan oleh ahli hadis, yaitu Imam Ibnu Hajar. Summa tudallikuhu salasan. Kemudian itu dilakukan ya. Setelah itu dilakukan dan gosokkan yang kelepitan badan itu ya, kelepit-lepitan badan yang punya lepitan-lepitan badannya sebanyak 3 kali. Ini sebagaimana kama qalahu Syekhul Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Islam di dalam kitab Tahrir. Setelah itu summa tasubbu al-ma'a. Kemudian baru airnya disiram ala rosika, ke atas kepala kamu. Jadi prakteknya kalau di sini itu sebelum air disiram tuh disela-selain dulu Pak gitu. Ya. Jadi sebelum air disiram tadi itu, jadi rambutnya itu dibuka dulu lah begitu ya. Jadi sebelum disiram digitu-gituin dulu, bahasanya dipijit-pijit dulu, pernah saya dipijit-pijit sambil disela-selain. Kemudian yang yang punya badan banyak lepitannya berarti direnggang-renggangin begitu. Ya, selangkangannya dilebarin begitu. Terusnya pusar ini pokoknya semuanya direnggang-renggangan agar air itu masuk gitu. Kalau kurang yakin berarti nanti setelah disiram sambil disiram kita itu punya sabun, punya sampo, itu diulangi lagi biar tambah meyakinkan. Tapi di sini nggak ada keterangan seperti itu. Ya, kalau misalnya masih mamang lakukanlah seperti itu. Makanya pernah ada keterangan air yang ada samponya itu airnya adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau misalkan Bapak basuh air ada sampo ya ada samponya, itu sebenarnya airnya suci dan mensucikan karena air yang resep itu adalah ada samponya. Berarti nanti setelah air itu dibersihkan, sabun itu dibersihkan, ya samponya udah hilang, itu airnya disiram lagi dengan air yang bening. Jadi kalau air yang masih ada samponya yang ada di rambut kita, kemudian air yang ada di badan kita, kalau kita enggak gosok-gosokan, nanti khawatirnya yang masuk adalah air yang air yang ada sabunnya, air yang ada samponya begitu. Tapi berarti setelah air ini dibasuh, yang ada samponya tadi, ada samponya, ini ada sabunnya, itu dihilangkan semua. Nah itu kita basuh lagi begitu. Yang paling hati-hatinya seperti itu. Ya insya Allah kalau kita gampang lah karena kita banyak air. Banyak tuh ya. Kalau lagi kering ya kita bisa praktekkan ini. Ya, kehati-hatian kita untuk Untuk agar air itu masuk. Setelah rambutnya dibasuh sebanyak 3 kali, salasan wa anta nawin, baru niat. Jadi maksudnya setelah air itu jatuh ke kepala, di situ kita niat itu nawaitul hus'a lirafil jinabat. Atau pakai bahasa Indonesia, saya niat mandi untuk menghilangkan begitu. Setelah itu pala udah beres, summa subul ma, kemudian kita untuk guyuran ke bagian kanan. Ini prakteknya ada 2. Ada yang satu adalah dibasuh semua, dibasuh kanan 3 kali, 1, 2, 3. Ada juga yang depan 3 kali, baru belakang 3 kali, gitu. Baru pindah ke kiri 3 kali, depannya, baru belakangnya 3 kali, begitu ya. Summa ala shikokika al aiman. Jadi kita diminta untuk mengguyurkan air ke sebelah kanan sebanyak 3 kali, kemudian ke kiri 3 kali. Ini wahadhil kaifiyah tahassulu aslu sunnah. Ini adalah cara untuk menghasilkan paling dasar-dasarnya kesunahan. Berarti kalau kita mau pakai 1, 2, 3 itu udah dapat
kesunahan. Kama al-Bujairomi, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Bujairomi. Wal kaifiyatul ukhra, dan cara yang lain, ayyagsila ra'sa salasan, setelah membasuh rambut, summa ikohu aiman min muqaddimihi. Nah, ini cara yang lain adalah kalau tadi kan 3 kali ya. 1 habis rambut selesai, tuh 2 3, tuh 2 3. Nih kalau ini cara lain nih, cara depan dulu 3 kali ya, salasan, summa muakhirihi, kemudian belakang salasan 3 kali, summa muqaddima al aisar, kemudian depannya belah kiri 3 kali, kemudian belakangnya yang sebelah kiri 3 kali. Falayan takilu, maka tidak pindah ke yang belakang sebelum selesai. Maksudnya selesai dulu depan dulu ya, 3 kali baru kita pindah yang ke belakang, gitu Pak. Wadluk ma'akbala min badanika wa ma'adbaro, dan kemudian gosok. Nah, gosok yang bagian depan dulu, kemudian bagian belakang. Ya, wa zahiru kal musannif, ini adalah penjelasan dari apa? Dari kalamnya Kiai Musannif. Maksudnya adalah ini juga sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Ihya sebanyak 3 kali. Lakin qala Ibnu Hajar, tetapi Imam Ibnu Hajar dan Imam Al-Asyarbini, fal akmalu, yang paling sempurna, ini bukan paling utama, ini paling sempurna, ayyagsila, kamu membasuh, wa yudilluk syikau al aiman, dan sebelah kanan. Jadi dibasuh sambil digosok-gosok. Ya, yang depan, kemudian yang belakang, kemudian baru yang kiri. Nah, kadzalika fahadhihi marotan. Ini terus begitu Pak. Jadi sambil digosok gitu. Ya, belakang digosok, kiri digosok gitu. Ya, kalau yang ini, kalau yang paling apa namanya, yang paling sempurna. Jadi kalau yang antara guyuran dengan gosokan itu dibarengin gitu. Itu yang paling utama, yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Wa khalil sya'ra ra'sika wa lihyatika, dan kamu mensela-selani rambut kamu dan jenggot kamu. Itu ya, tadi udah penjelasannya, baik itu yang tebal ataupun yang tipis, dan tidak wajib bagi perempuan untuk melepas kepangannya kalau memang nanti dia tahu bahwasanya tanpa melepas air itu bisa masuk. Wa ausil alma ila ma'ati fil badan, dan kemudian sampaikan air ke seluruh lepit-lepitan badan. Ya, seluruh lepit-lepitan badan. Pokoknya seluruh lepit-lepitan badan Pak ya. Nah, kalau penjelasannya itu baik yang ada di mata, ini mulai dari atas ya. Ini kelopak mata. Ini jarang perhatiin ini. Kenapa di sini dijelaskan ya? Karena itu adalah tempatnya orang banyak lupa. Jadi ini kelopak mata sini ya, sama kelopak mata ini itu banyak orang lupa. Sama dalam hidung. Kalau di sini dalam hidung ya, dijelaskan kitab Marqul Ibu itu dalam hidung juga dibasuh. Jadi kelopak mata ini, bahkan Buya pernah menjelaskan, wudu aja kita dianjurkan untuk melek agar airnya masuk. Apalagi ini juga mandi besar ya. Jadi kita dianjurkan untuk memasukkan air ke lempitan mata ini ya. Jadi untuk kehati-hatian di dalam kitab ini itu dibasuh. Ya, dibasuh ini karena bagiannya termasuk bagian luar. Ya, bagian luar. Kemudian kuping juga ini, lepitan kuping. Lepitan kuping Pak ini dorong. Hampir sama dengan wudu. Ini banyak yang lupa ini kuping ini. Nah, kuping ini, lepit ini kan, ini air dimasukin ke sini nih. Ya. Pokoknya kalau orang mandinya apik, itu kupingnya bersih, kagak ada dakinya begitu. Sering wudu begitu ya. Kalau bersih ya.
Jadi bersih, kelihatan kupingnya bersih, nggak ada dakinya, jadi kelihatan mandinya rapi. Karena ini adalah bagian daripada apa? Luar. Sama apa namanya? Pusar. Ya, pusar. Ya, pusar yang ke dalam. Sama di bawah kemaluan laki-laki biasanya ya. Di bawah suka ada apa namanya? Di bawah palanya itu suka, bukan suka, ada ininya kan, ada kayak belahan begitu kan. Nah itu bagian daripada luar. Jadi harus di apa namanya, harus dimasukkan air ke situ pelan-pelan. Ya, sama dieden kan? Hah? Ngeden. Ya namanya seperti klep itu Pak. Hah? Seperti klep itu bagian zahirul badan. Ya. Jadi kalau kita ngeden itu kan akan kebuka dia. Nah itu yang keret, yang kayak kerat itu. Nah itu bagian zahir badan. Nah itu harus kena air itu begitu. Ya itu harus kena air. Ya. Makanya ada keterangan ketika Nabi pernah lewat, ada orang yang dari kemaluannya itu selalu keluar api. Di antaranya apa sebabnya? Karena kalau kencing tidak cebok. Ya. Nah itu juga ketika kita mandi, khawatirnya itu bawahnya apa namanya itu? Bawahnya zakar kita itu ya, di bawahnya pala itu biasanya suka ada itu kan? Yang lepit begitu tuh. Kalau kita ceboknya enggak masuk. Ya jadi semuanya yang penting semua lepitan-lepitan pada intinya itu harus dibasuh ya Pak ya. Jadi harus dibasuh semuanya. Wa ausili al-ma'a, dan menyampaikan air ila ma'ati fil badan, ke seluruh badan. Ya. Wa dakhili surrah, ya, dalamnya udel. Apa? Dalamnya puser, tapi pelan-pelan. Suka enek biasanya kalau kenceng-kenceng. Pelan ya, dalamnya puser itu airnya dimasukkan ke situ. Ya. Tuh watahtal mukbil, dan tempat depan mil angfi. Nah hidung juga kan, hidung, dalamnya hidung. Nah dalamnya hidung. Ya, birifkin, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Liyasila limaati fiha, agar semuanya masuk kelempitan, min ghairi nuzulin, tanpa apa namanya, tanpa mengurut. Tanpa adanya cara yang menyakitkan gitulah ya, lisomakhiha fayaldurru. Nah makanya kalau nanti cepat-cepat atau keras itu akan membahayakan. Wa inna ma wajah usul kasih likillah syaqahuna. Kenapa? Ketika mandi itu kita diharuskan memasukkan semua air ke dalam resap apa namanya, rambut, jenggot, kumis, brengos, semuanya harus masuk. Beda dengan wudu. Ketika wudu, praktek wudu kita kalau yang tebal mah nggak harus masuk, tapi kalau yang tipis harus masuk kan gitu kan kalau wudu. Tapi kalau mandi semuanya harus masuk. Karena bapak-bapak di sini jarang yang punya jenggot sama brengos tebal sih ya. Cambang. Kalau kita ngelihat orang apa namanya, orang luar, itu kan tebal dia di sini. Tebalnya sampai nggak kelihatan kulitnya begitu. Penuh dengan rambut. Nah itu caranya berarti kalau mandi mah itu semua harus masuk airnya. Beda dengan wudu. Kenapa? Karena kalau wudu mah sering mandi. Bapak mandi jinabat berapa kali? Jarang kan? Apalagi udah tua-tua, jarang banget Pak ya. ya. Yang muda aja kadang-kadang seminggu 2 kali. Ya. Seminggu 2 kali. Ya, jinabatnya, hubungan suami istrinya yang menyebabkan jinabatnya. Berarti jarang kan? Makanya itu di semua masukan airnya. Beda dengan wudu. Wudu mah sehari aja kalau kita mau pakai yang wajibnya mau sholat itu ada berapa kali? 5 kali. Apa kita mau pakai, mau kita wudu, mau zikir kita wudu, mau ketemu teman kita wudu. Ada berapa kemarin? Kita sunnah wudu ada berapa? Kurang lebih ada berapa? 40
sempat kita disunahkan harus wudu sering, makanya agama Islam tidak memberatkan ketika wudu mah kita punya cambang ataupun jenggot ataupun harus memasukkan air ke dalam kulit kalau memang itu tebal gitu. Tapi kalau mandi harus dimasukkan ya, agar apa, tidak memberatkan lah begitu ya. Wah udah dulu ya, mau jam 10. Mungkin hanya itu ya, nanti mudah-mudahan Buya bisa membahas lagi dengan detail sampai sampai wahdar ya, sampai wa manabiti syari ma khifa minhu wa ma kasufa ya, baik, dan memasukkan air ke dalam seluruh tempat tumbuhnya rambut, baik itu yang tipis ataupun yang tebal. Fa in asabathu yadaka, sampai situ nih besok ya. Ya, ingat-ingat nanti saya laporannya enak. Fa in asabathu yadaka fa'id al-wudu, kalau nanti kamu tangan itu kena dakar, jadi ketika mandi kamu megang dakar, maka wudunya itu diulangi gitu ya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mari kita doakan guru-guru kita dimanapun yang berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saudara-saudara kita banyak yang sakit, mudah-mudahan dengan wasilahnya kita ngaji di masjid ini menjadi satu amal ibadah, dan mudah-mudahan amal ibadah ini menjadi penyembuh dari saudara-saudara yang sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.